Shalom semuanya. Kembali lagi sama saya Rio dan ada sedikit sharing yang ingin saya sampaikan ke kalian semua. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-22, kita membaca di situ kisah tentang Rasul Paulus yang memberikan pembelaannya di hadapan banyak orang di Yerusalem. Saat itu Paulus menceritakan tentang perjalanan hidupnya, mulai dari bagaimana ia dahulu menyiksa orang-orang Kristen hingga momen luar biasa saat ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ada satu bagian yang sangat menarik perhatian saya, terutama di ayat ke-7 sampai ayat ke-9. Di situ dikatakan, "Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, 'Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?' Jawabku, 'Siapakah engkau?' 'Tuhan,' katanya, 'akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu.' Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar." Yang membuat saya penasaran adalah kenapa orang-orang yang saat itu sedang menyertai Paulus hanya melihat cahaya terang saja, tetapi tidak mendengar suara Tuhan. Teman-teman mungkin langsung akan merespon dan menjawab pertanyaan saya dengan jawaban, ya jelas, karena suara itu memang ditujukan hanya untuk Paulus. Jawaban itu benar, nggak salah sama sekali. Tapi ada satu hikmat lain yang saya tangkap dari peristiwa ini. Perhatikan baik-baik di ayat yang ke-7. Di awal dikatakan, maka rebahlah aku ke tanah. Rebahlah Paulus ke tanah. Kata rebah di sini itu sangat penting. Saat Paulus rebah ke tanah, itu adalah sebuah gestur, sikap tubuh yang menunjukkan penghormatan, sikap takut akan Tuhan. Itu bukan sekedar jatuh karena cahaya yang menyilaukan matanya, tapi sebuah bentuk penundukan diri, penyerahan penuh kepada Tuhan. Kita tahu siapa Paulus dulu. Namanya dulu adalah Saulus. Seorang yang arogan, penuh amarah dan kejam terhadap semua pengikut Kristus. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia memilih untuk merendahkan diri. Dia rebah. Dan saya percaya sikap inilah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Di Mazmur 25 ayat 14 juga dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ketika Paulus menunjukkan sikap takut akan Tuhan, Tuhan langsung menyatakan isi hatinya. Dia menyatakan perjanjiannya, dia menyatakan rencananya kepada Paulus. Sejenak sempat saya berpikir, kalau saja orang-orang yang saat itu sama-sama dengan Paulus juga ikut rebah, ikut merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya mungkin saja ya, mungkin mereka akan juga mendengar suara Tuhan saat itu. Dazzling light can be seen equally by all, but it is our attitude that determines what God reveals to us. Sinar kemuliaan Tuhan bisa terlihat oleh semua orang, tapi hanya mereka yang memiliki sikap hati yang benar, sikap merespon yang benar, yang bisa dengar suara Tuhan. Jadi apapun yang kamu alami hari ini, mari kita sama-sama ambil sikap rebah ke tanah seperti Paulus. Tinggalkan segala keangkuhanmu, tinggalkan segala egomu, dan biarlah Tuhan menyampaikan panggilannya dalam setiap kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.